Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Yunita Ramadhani dalam podcast Bisik Tupat Bincang Asik SMP Negeri 24. Bisik Tupat. Kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu dari Universitas Askia. Yaitu ada Kakak Sonia Putri Ramadan, Kakak Fauziah Latif, dan Kakak Budiman. Halo kakak-kakak. Hai. Nah, kakak-kakak ini dari mata kuliah apa nih, Kak? Prakarya. Prakarya, Kak. Oke. Sebelumnya produk apa aja sih, Kak, yang pernah kakak buat, Kak? Celemek itu dari bahan alami yang bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Selain celemek juga ada beberapa produk lain yang kita udah buat dari bahan limbah organik, yaitu ada alas meja, terus juga ada yang tadi disebutin ada celemek, terus juga ada Kotak tisu. Berarti bahan-bahannya itu semuanya dari daur ulang ya, Kak, ya? Iya. Gitu. Kalau langkah-langkah pembuatan karyanya gimana tuh, Kak? Yang pertama itu kita kan mengumpulkan barang-barang yang tidak terguna kayak sampah plastik, kayak deterjen. Kita kumpulkan, sudah itu kita satukan, kayak kita bersihkan dulu, terus membentuk pola celemek yang sesuai dengan ukuran tubuh kita masing-masing. Setelah itu kita satukan, ada yang dijahit, ada yang disetrika, biar menyatu antara plastik satu dengan plastik lainnya. Setelah itu ya bentuk dengan ukuran celemek, diberi kantong, tali dan tali belakang. Oke, kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau kakak dari kotak tisu Ya. tisu yaitunya dari buluh yang dicari ke tepi-tepi rumah. Jadi kemudian dikumpulkan yang udah masak itu bulunya, kemudian diraut, disusun dengan rapi, kemudian dilem dan dijemur di terik matahari gitu, sesuai dengan kotak tisu yang kita inginkan. Gitu. Kalau dari kakak sendiri, Kak? Kalau dari saya sendiri itu saya buat produk kerajinan berupa alas meja. Itu sama juga bahan-bahannya berasal dari limbah organik juga. Itu bisa macam-macam, bisa dari deterjen atau plastik-plastik lainnya yang bisa kita gunakan. Terus nanti kita kumpulkan, nanti itu baru kita menggunakan sistem rajut. Kita jalin dulu plastik-plastik itu sampai membentuk kotak, membentuk alas meja. Terus nanti baru diberikan plastik alas atasnya. Terus sebagai penambah agar itu menarik, kita bisa menambahkan dengan rimpel meja di kiri kanan yang dijahitkan nanti ke limbah yang udah kita jalin tadi. Gitu. Sepanjang pembuatan karyanya nih, Kak, ada kesulitan dan tantangannya nggak sih, Kak? Palingan cuma di bahan. Kadang bahannya tuh kan, setiap bahan limbah organik itu tuh kan beda-beda tuh. Ada yang keras, ada yang licin pas di proses pembuatannya gitu aja. Kalau misalnya waktu kan tergantung kita di rumah, ada waktu luang untuk mengerjakannya, kita kerjakan semaksimal mungkin. Terus juga yang namanya bahan limbah organik gitu ya, bahan bekas itu kita nggak bisa nentuin kualitasnya tuh. Kadang tuh ada yang karena waktunya udah lama terbuang jadi lapuk, plastiknya itu nggak bagus lagi. Itu sih lebih ke bahan sih. Kalau bahannya bagus otomatis karyanya juga bagus. Kalau dari kakak sendiri, Kak? Kalau kotak tisu tuh biasanya ketika melem tuh kita sering lepas gitu. Bahkan kita ketika mau sudah nanti terlepas dari lem yang kita sudah itu gitu. Oh iya. Kalau durasinya tuh butuh waktu berapa lama untuk pembuatan karyanya, Kak? Tergantung, kalau misalnya kita mengerjakannya dengan waktu luang yang cukup baik, itu bisa 1 hari selesai untuk pembuatan celemek. Kan celemek tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi kan itu hanya ukuran tubuh, jadi lebih cepat mengerjakannya gitu. Oke, kalau dari kakak, Kak? Kalau alas meja sendiri itu lumayan menyita banyak waktu karena proses menjalinnya itu butuh memakan waktu juga, karena kan kita menjalin satu-satu limbah plastik itu sampai sebesar meja yang ingin kita alaskan tadi. Terus kita juga ada proses menjahit rimpelnya juga membutuh waktu, jadi sekitar seminggu mungkin baru selesai ya satu alas meja. Apalagi kalau mejanya besar Iya. tambah lama waktunya, Iya. Kak, ya. Kalau dari kakak sendiri, Kak? Kalau dari kotak tisu tuh biasanya bisa kita menghabiskan waktu 2 hari, sebab di sana tuh kita kalau dari buluh kita butuh merawat dan dipanaskan di terik matahari sesudah kita lem gitu.
Intinya waktu kita menghabiskan 2 hari lah gitu, lebih kurang. Oh iya. Kalau setelah karyanya selesai nih Kak, selanjutnya apakah karya itu bisa dijual atau tidak Kak? Bisa kan, karena itu tidak terlalu memakan banyak mahal, harganya tidak terlalu, itu bisa juga kayak lebih beda dari yang lain, inovasinya berbeda-beda, kayak jenisnya, warnanya. Kan kalau biasanya kayak celemek yang lain tuh kan motifnya itu aja gitu. Kalau misalnya limbah organik kan beda-beda, beda bahan, beda ketebalan, beda bentuk kan. Itu yang bisa dijual sih. Kan dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan yang lain. Iya, kalau karya dari Kakak sendiri bisa dijual atau enggak nih Kak? Oh, tentunya itu sebelum kita membuat itu tujuan pertama. Bagaimana produk ini bisa berharga, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi otomatis produk yang dibuat itu harus bisa dijual. Pastinya bisa. Oke, kalau dari Kakak sendiri Kak? Nah, kalau kita membuat kotak tisu, target kita memang terjual Kak gitu. Sebab sesuai yang kita lihat kemarin tuh yang sudah kita bikin tuh sudah pernah kita pasaran, alhamdulillah sudah terjual gitu Kak. Kalau untuk produknya sendiri nih Kak, berapa sih Kak yang terjual sama Kakak Kak? Kalau untuk celemek itu ada sekitar 10 pieces yang dijual ke pasaran gitu, nah kayak ke ibu-ibu gitu. 10 pieces itu Kakak bikin sendiri Kak? Iya, kadang sama teman juga kan minta tolong. Karena kan kayak limbah sampah itu atau deterjen itu kan kita butuh banyak tuh. Jadi kita mengumpulkan dari teman-teman kampus atau yang lain gitu. Jadi kami kadang mengerjakannya sama-sama. Terus dipasarkan ke ibu-ibu. Kan kalau ibu-ibu kan melihat yang unik-unik, yang lucu-lucu kan dia menarik tuh untuk membeli. Lagian kan harganya tidak terlalu tinggi. Jadi mereka tertarik gitu. Nah, kalau untuk harganya sendiri berapa tuh Kak? Kan kalau celemek yang biasa kan harganya kayak 15 ribuan. Itu bisa kayak kami ratakan harganya sama kayak 15 satu turun. Kalau misalnya membeli lebih kami kasih diskon gitu. Nah, Iya, kalau untuk Kakak sendiri Kak? Kalau untuk harga alas meja tersendiri mungkin agak sedikit lebih mahal karena kita di situ menaruh nilai itu. Waktu juga di situ kita taruh, tenaga juga ditaruh, jadi semuanya dihitung dalam harga itu. Jadi lumayan, mungkin kalau naruh harga itu sekitar 70-60-an untuk satu alas meja. Iya. Kalau untuk produknya berapa yang udah Kakak jual nih Kak? Untuk produk itu kita membuat produk itu udah lumayan banyak, ya terjual sekitar ada 30 produk dalam satu prodi itu. Lumayan banyak ya Kak ya. Kalau untuk Kakak sendiri Kak? Oke, kalau dari kotak tisu itu alhamdulillah untuk penjualannya kita dari Universitas Askia memang targetnya terjual, dan alhamdulillah kemarin tuh kami rata-rata membuat kotak tisu per orang sesuai dengan jurusan mata kuliah prakarya ya. Dan dengan mata kuliah prakarya tersebut kita semuanya membuat, dan alhamdulillah sudah banyak pasarannya, dan harganya maksimalnya tuh tergantung bentuk karyanya gitu. Ada yang 15.000, ada yang 20 ribuan gitu. Kalau untuk yang sudah terjual ada berapa kira-kira nih Kak? Udah sampai 20-an gitu. Lebih 20. Mendekat 50-an gitu Kak. Udah banyak juga ya Kak ya? Iya. Kalau misalnya Kakak jual produknya nih Kak, itu biasanya Kakak jualnya kemana Kak? kan kalau misalnya yang lebih dominan untuk di dapur kan ibu-ibu tuh. Bisa kami jual ke tempat ibu-ibu, kayak ibu-ibu kantoran, ibu-ibu rumah tangga. Kayak bisa kan dipasarkan kadang di pasar juga, atau di tempat-tempat kami jual kan di online gitu. Nah, kan siapa yang tertarik nanti bisa WA atau lain sebagainya gitu untuk memesan dengan motif dan bentuk yang berbeda-beda juga. Kalau Kakak? Kalau target pasarannya, kalau alas meja itu bisa ke sekolah-sekolah, bisa ke ibu rumah tangga juga bisa. Jadi lebih ke kalangan ibu rumah tangga mungkin kayak. Oh gitu. Kalau untuk Kakak sendiri Kak? Oke, kalau kotak tisu itu karena zaman sudah canggih pada saat sekarang ini, kita menjualnya kemarin tuh lewat media gitu. Lewat media kita masukkan ke IG, banyak yang ngepost, banyak yang bertanya, bahkan banyak yang komen gitu. Bahkan orang tuh memilih lewat sana gitu. Oh gitu. Bahkan kalau kita masuk ke pasar atau produk UMKM juga bisa ke sana kemarin tuh. Berarti pemasarannya ada di lingkungan masyarakat, ada juga lewat sosial media ya Kak? Betul. Oke. Untuk terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kak kasih motivasi buat teman-teman SMP Negeri 24 Padang nih Kak?
Buat motivasinya, berkaryalah semampu kalian, gunakan alat-alat dan bahan yang di sekitar, ramah lingkungan. Berkarya itu nggak mahal kok, cukup dengan bahan yang sederhana, bahan alami, itu sudah membuat karya yang jauh lebih baik. Gitu. Terus juga satu lagi, sampah itu berguna, sampah itu bisa jadi bahan untuk menghasilkan cuan. Oke, yang terakhir sesuai dengan pesan Bu Widya bahwa sampah itu adalah bisa menjadi berkah gitu kalau kita pandai memanfaatkannya. Oke. Oke Kak, makasih ya Kak ya udah mau bincang-bincang sama Nabila pada siang hari ini. Kalau ada kesalahan Nabila mohon dimaafkan ya Kak ya. Sama-sama. Sama-sama. Oke guys, makasih sudah menonton video podcast pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya SMP Negeri 24 Padang. Dadah!